Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang akhir zaman dan tanda-tandanya, begitu banyak keanehan-keanehan yang telah terjadi di berbagai penjuru dunia, yang sesuai dengan apa yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini bukan lagi berita baru, namun masih sangat ramai diperbincangkan publik di media sosial, yaitu mengenai penemuan gunung emas di Kongo yang banyak dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW sebagai tanda dari akhir zaman. Kongo adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Negara ini menjadi perbincangan setelah adanya penemuan sebuah gunung emas, tepatnya di Provinsi Kivu. Dengan adanya penemuan gunung emas ini, membuat masyarakat setempat berbondong-bondong untuk menambang emas di gunung tersebut. Kini, Kongo dinilai sebagai negara yang sangat kaya dengan potensi emasnya. Awal mulanya adalah penemuan biji berkandungan emas ditemukan pada akhir Februari 2021 lalu. Gunung dengan tanah yang mengandung emas itu terletak di desa kecil di Provinsi Kivu Selatan, Kongo. Kawasan tersebut terletak 50 meter dari ibu kota provinsi tersebut. Potensi emas yang dimiliki Gunung Kongo ini tidak main-main. Bahkan diklaim, gunung ini diperkirakan memiliki kandungan emas hingga 90%. Presentasi emas di gunung ini sangat banyak. Bahkan, kandungan emas pada gunung di Kongo ini sangat mudah didapatkan. Masyarakat yang mengambil emas hanya mencelupkan tanah ke air, maka emas akan sendirinya keluar dari tanah tersebut. Setelah tersebar, ribuan orang bergegas ke lokasi itu untuk mengambil harta karun di gunung tersebut. Kondisi lokasi gunung emas ini terbilang sudah tidak kondusif, di mana masyarakat saling tindih-menindih untuk mendapatkan emas dengan hanya menggunakan alat seadanya. Pengamanan ketat dikerahkan oleh pemerintah untuk menjaga agar tetap kondusif. Lalu, banyak yang mengaitkan bahwa penemuan gunung emas ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Benarkah sabda Rasulullah SAW sebut gunung emas sebagai tanda kiamat? Penemuan gunung emas ini dikaitkan dengan tanda akan datangnya hari kiamat. Bukan tanpa alasan, ditemukannya gunung emas itu ditemukan setelah mengeringnya sungai Efrat. Mengeringnya sungai Efrat yang disusul dengan kemunculan gunung emas ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Meski penemuan gunung emas ini sangat jauh dari sungai Efrat. Efrat adalah sungai yang mengalir dari timur laut Turki. Nama sungai Efrat sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu pertanda akhir zaman. Sungai ini membelah pegunungan Toros, panjangnya mencapai 2.300 km lebih. Dua anak sungai ini bernama Al-Balik dan Al-Kabur. Kedua anak sungai Efrat ini juga sudah mengering. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sungai Efrat yang mengalir di 3 negara besar, Turki, Suriah, dan Irak, pada saat nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran. Dan setiap hari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Dari hadis riwayat Bukhari.
Rasulullah SAW bersabda, "Segera saja sungai Efrat akan mengering, lalu nampaklah gunung emas. Barang siapa menjumpainya, jangan diambil sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Hadis itu menggambarkan bagaimana orang-orang setelah kemunculan gunung emas. Hal inilah yang terjadi pada gunung emas di Kongo, di mana orang berbondong-bondong mencari emas. Sebagai akibat dari kemunculan gunung emas di Kongo ini, akan banyak orang yang saling berebut hingga bertikai. Dan beliau pun Rasulullah SAW telah memperingatkan untuk tidak mengambil sedikit pun dari gunung emas tersebut. Sebagai umat Rasulullah SAW, wajib untuk kita mengimani apa yang sudah disabdakan beliau dan mengikuti apa yang telah beliau peringatkan terhadap umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan menambah pengetahuan tentang hal ini, semoga dapat memperkuat keimanan kita dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.